Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Balapan MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika menyisakan insiden pahit yang melibatkan dua pembalap top, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Insiden itu terjadi pada putaran pertama, ketika keduanya bersaing ketat di barisan depan. Dalam upaya menyalip, Bezzecchi menyenggol bagian belakang motor Marquez, yang menyebabkan keduanya jatuh dan gagal melanjutkan balapan. Momen tersebut tak hanya menjadi sorotan karena dampaknya terhadap jalannya lomba, tapi juga karena luka fisik yang dialami Marquez serta berbagai reaksi dari pihak tim dan pembalap lain, termasuk komentar dari Francesco Bagnaia. Dalam insiden tersebut, Marquez mengalami kecelakaan keras di tikungan ketujuh. Ia terlempar dari motornya dan menghantam gravel dengan cukup keras. Bezzecchi juga ikut terjatuh akibat kontak yang terjadi. Setelah diperiksa tim medis, Marquez diketahui mengalami patah tulang selangka di bagian bawah dan cedera ligamen pada bahu kanan. Cedera itu membuatnya harus menepi dari dua seri berikutnya dalam kalender MotoGP. Kondisi fisik Marquez sempat memicu kekhawatiran dari para penggemar dan timnya, Ducati Lenovo, meskipun ia tidak memerlukan tindakan operasi. Bezzecchi sendiri tidak mengalami cedera serius, namun merasa bersalah atas insiden tersebut dan menyampaikan permintaan maaf usai balapan. Situasi ini kemudian memancing beragam reaksi dari berbagai pihak. Salah satu yang paling vokal adalah Davide Tardozzi, manajer tim Ducati. Ia memberikan pernyataan yang bernada sindiran terhadap Bezzecchi. Menurut Tardozzi, insiden seperti itu seharusnya tidak terjadi di lap pertama, terlebih ketika semua pembalap masih berada dalam rombongan besar dan belum memiliki ruang yang cukup untuk bermanuver secara bebas. Ia menilai Bezzecchi terlalu memaksakan diri dan tidak cukup berhitung dalam pengambilan keputusan. Tanpa menyebut nama secara langsung, sindiran Tardozzi jelas ditujukan kepada pembalap Aprilia Racing itu, dengan menekankan bahwa sikap agresif tanpa perhitungan hanya akan merugikan banyak pihak, termasuk pembalap itu sendiri dan lawan yang tak bersalah. Namun demikian, suasana panas itu sedikit mereda setelah Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati Lenovo Team, memberikan komentar yang lebih menenangkan. Bagnaia menilai bahwa insiden yang menimpa Bezzecchi dan Marquez bukan murni akibat manuver sembrono atau niat menjatuhkan lawan, melainkan lebih karena kondisi teknis yang tidak bisa dihindari. Menurutnya, Bezzecchi mengalami slide atau kehilangan traksi pada ban belakang saat berusaha mengerem di tikungan tersebut. Slide itu menyebabkan motornya bergeser tak terkendali dan menyentuh motor Marquez yang ada di depannya. Dalam pandangan Bagnaia, kecelakaan seperti ini adalah risiko yang melekat dalam balapan, terutama di awal lomba ketika semua pembalap berada dalam tekanan untuk menjaga posisi dan bertarung ketat. Pernyataan Bagnaia itu memberikan perspektif berbeda dan lebih objektif terhadap apa yang terjadi. Ia mengingatkan bahwa dalam balapan MotoGP, faktor teknis seperti kehilangan grip, pengereman mendadak, hingga tekanan dari pembalap di belakang bisa memicu insiden tanpa ada niat buruk dari pihak manapun. Dengan kata lain, menurut Bagnaia, Bezzecchi tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena kejadian itu lebih merupakan kecelakaan yang tidak disengaja. Komentarnya juga menunjukkan sikap dewasa dan profesional dari seorang juara dunia, yang mampu melihat situasi dari berbagai sudut pandang tanpa terbawa emosi. Meskipun begitu, konsekuensi dari insiden ini tetap besar, terutama bagi Marquez yang harus menepi dan kehilangan kesempatan meraih poin penting. Di sisi lain, Bezzecchi juga harus menghadapi tekanan publik dan kritikan dari pengamat serta tim rival. Ia sendiri tampak terpukul usai kejadian dan mengatakan bahwa ia tidak berniat menyebabkan kecelakaan tersebut. Menurutnya, itu adalah kesalahan yang terjadi dalam hitungan detik dan berada di luar kendali karena kehilangan cengkraman ban saat pengereman. Ia juga menyampaikan penyesalannya secara langsung kepada Marquez dan berharap pebalap Spanyol itu cepat pulih. Insiden ini memunculkan kembali perdebatan lama dalam dunia MotoGP tentang batas antara balap agresif dan sembrono. Banyak yang menilai bahwa pada era modern ini, pembalap muda terlalu cepat mengambil risiko besar tanpa mempertimbangkan akibatnya, terutama di lap-lap awal ketika situasi masih sangat padat. Tekanan untuk tampil kompetitif, baik dari tim maupun sponsor, disebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya manuver-manuver berisiko tinggi. Namun di sisi lain, pembalap juga dituntut untuk agresif demi menjaga posisi dan membuktikan kapasitas mereka.
Ducati sebagai tim yang menaungi baik Marquez maupun Bagnaia memiliki posisi yang unik dalam menyikapi kejadian ini. Di satu sisi, mereka harus mendukung Marquez sebagai pembalap utama yang kini tengah cedera. Namun di sisi lain, mereka juga tidak bisa langsung menyalahkan Bezzecchi yang merupakan pembalap dari tim Aprilia Racing. Oleh karena itu, sikap Tardozzi yang memberikan sindiran tegas sekaligus pernyataan Bagnaia yang meredam ketegangan bisa dilihat sebagai strategi komunikasi yang menjaga keseimbangan dalam situasi sensitif. Dengan absennya Marquez dari 2 seri berikutnya, persaingan di papan atas klasemen akan berubah signifikan. Insiden di Mandalika menjadi pengingat bahwa dalam dunia balap motor kelas dunia, ketepatan, kendali, dan perhitungan adalah kunci utama, dan satu kesalahan kecil bisa berdampak besar, baik secara fisik, teknis, maupun emosional. Fabio Quartararo jadi saksi. Insiden di sirkuit Mandalika pada lap pertama MotoGP 2025 menjadi sorotan besar dunia balap, ketika Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing terlibat tabrakan dengan Marc Marquez dari Ducati Lenovo Team. Kecelakaan tersebut membuat Marquez terlempar dari motornya dan harus dibawa ke rumah sakit. Dari balik kekacauan itu, ada satu pembalap yang menyaksikan insiden secara langsung dari jarak sangat dekat, yakni Fabio Quartararo, pembalap Yamaha, yang menjadi saksi mata kunci dalam kejadian mengerikan tersebut. Ia tidak ragu menyebut manuver Bezzecchi sebagai tindakan yang ceroboh, terlalu agresif, dan berisiko tinggi, jauh dari batas kewajaran balapan. Menurut Quartararo, kejadian tersebut bukan sekadar insiden balap biasa. Ia menggambarkan betapa sempit dan menurunnya tikungan ke-7 di Mandalika, tempat insiden terjadi. Dalam suasana adrenalin tinggi di lap pembuka, posisi Marquez sudah stabil dan berada di jalur ideal. Namun Bezzecchi datang dari sisi dalam dengan kecepatan tinggi dan memaksakan manuver yang menurut Quartararo sangat berisiko. Ia mengatakan dirinya hanya berjarak 2 motor di belakang dan melihat langsung bagaimana Bezzecchi mencoba menyelip di ruang yang sangat sempit. Kontak antara motor Bezzecchi dan bagian belakang Ducati Marquez pun tak terhindarkan. Quartararo menyebut Bezzecchi terlalu cepat dan tidak ada ruang cukup untuk melakukan overtake di situ. Benturan itu terlihat keras, diperkuat oleh tayangan ulang kamera onboard. Bezzecchi tampak kesulitan menahan laju motornya dalam posisi miring saat menyalip dari sisi dalam, dan bagian depannya menyentuh motor Marquez. Sentuhan itu membuat Marquez kehilangan keseimbangan dan terlempar ke udara, terguling ke area gravel track. Quartararo, yang berada tepat di belakang, harus mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan beruntun. Ia mengaku itu adalah momen paling menegangkan yang ia alami dalam beberapa tahun terakhir. Ia bahkan mengatakan dirinya nyaris ikut terseret karena Marquez terpental tepat di depannya. Quartararo menilai insiden ini mencerminkan bahwa beberapa pembalap masih terlalu gegabah di lap pertama. Ia menegaskan, walau lap awal memang sangat kompetitif karena semua ingin merebut posisi, tetap ada batas yang tidak boleh dilewati. Menurutnya, sebagai pembalap profesional, semua rider seharusnya tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Dalam pandangannya, Bezzecchi telah melampaui batas itu. Tikungan ke-7 Mandalika sendiri bukanlah tempat yang ideal untuk menyalip, apalagi saat ban masih dingin dan jarak antar pembalap sangat rapat. Quartararo menambahkan bahwa kehilangan setengah meter di tikungan itu bisa berarti kehilangan kendali penuh, dan itulah yang ia yakini terjadi pada Bezzecchi. Setelah insiden, balapan dihentikan sementara dan bendera kuning dikibarkan di beberapa sektor lintasan karena serpihan motor berserakan. Marquez segera dilarikan ke pusat medis sirkuit sebelum diterbangkan ke Madrid untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan awal mengungkapkan bahwa Marquez mengalami patah tulang selangkah kanan. Tim medis masih menunggu hasil lanjutan untuk mengetahui apakah ada cedera pada bahu atau ligamen yang lebih parah. Di sisi lain, Bezzecchi tidak mengalami cedera serius dan langsung mendatangi paddock Ducati untuk meminta maaf secara langsung kepada Marquez dan timnya. Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, juga datang menyampaikan permintaan maaf resmi, mengakui bahwa pembalapnya terlalu bersemangat di awal lomba, dan berjanji melakukan evaluasi internal untuk mencegah insiden serupa terulang. Namun bagi Quartararo, permintaan maaf itu tidak mengubah pandangannya.
Ia tetap melihat manuver Bezzecchi sebagai keputusan yang tidak diperhitungkan dengan matang dan membahayakan. Ia menghargai niat baik dari pihak Aprilia, tapi menurutnya keselamatan seharusnya selalu menjadi prioritas utama. Dalam balapan dengan kecepatan tinggi, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Pernyataan tegas dari Quartararo itu langsung menjadi perbincangan hangat di paddock maupun dunia maya, dengan banyak penggemar menilai komentarnya sebagai suara jujur dari seorang pembalap yang paham benar risiko balapan. Insiden tersebut juga membawa dampak emosional bagi Quartararo. Ia mengaku teringat akan kecelakaan-kecelakaan sebelumnya yang dialami rekan-rekannya dan dirinya sendiri. Ia tahu betul bagaimana segalanya bisa berubah dalam sepersekian detik di atas lintasan, dari potensi naik podium menjadi dilarikan ke rumah sakit. Quartararo menegaskan bahwa semua pembalap ingin menang, tapi bukan dengan cara yang membahayakan keselamatan satu sama lain. Selain menyoroti perilaku Bezzecchi, Quartararo juga mengkritisi kondisi lintasan Mandalika, terutama area gravel trap di tikungan ke-7 yang menurutnya justru memperparah dampak kecelakaan. Ia melihat bagaimana motor Marquez tidak meluncur halus di gravel seperti seharusnya, tapi justru memantul keras, menandakan bahwa permukaan gravel terlalu padat atau tidak merata. Ia meminta agar penyelenggara melakukan pemeriksaan ulang terhadap area tersebut demi keselamatan bersama. Keluhan serupa juga disuarakan oleh beberapa pembalap lain seperti Alex Marquez dan Joan Mir, yang menilai bahwa sistem runoff Mandalika perlu evaluasi menyeluruh karena bisa meningkatkan risiko cedera saat kecelakaan kecepatan tinggi. Pihak Dorna Sports dan FIM telah memastikan bahwa mereka akan melakukan inspeksi ulang terhadap sektor yang dimaksud sebelum balapan MotoGP berikutnya. Meski begitu, sebagian pengamat berpendapat bahwa apa yang dilakukan Bezzecchi adalah bagian dari karakter balapan MotoGP modern yang semakin kompetitif, di mana semua pembalap dituntut tampil maksimal sejak lampu start menyala. Namun bagi Quartararo, keberanian dalam balapan tidak boleh mengabaikan perhitungan. Agresivitas hanya bisa diterima jika disertai tanggung jawab dan pemahaman akan risiko. Baginya, kemenangan tidak layak diraih dengan mengorbankan keselamatan rekan satu lintasan. Marco Bezzecchi merasakan penyesalan mendalam usai insiden yang terjadi pada MotoGP Mandalika 2025, saat ia terlibat tabrakan dengan Marc Marquez yang berakibat cedera serius bagi rivalnya. Pada minggu sore itu di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, keduanya gagal menyelesaikan balapan akibat kecelakaan yang terjadi di tikungan ke-7 pasca start, dan Bezzecchi kini mengungkapkan kesedihannya karena insiden tersebut. Kecelakaan bermula ketika Bezzecchi mencoba melancarkan manuver overtaking terhadap Marquez. Alih-alih berhasil melewati, upayanya malah berujung menyenggol bagian belakang motor sang rider. Akibatnya, Marquez kehilangan keseimbangan, terjatuh keras, dan terseret beberapa meter sebelum akhirnya berhenti di hamparan gravel. Bezzecchi pun tak mampu mempertahankan kendali motornya, sehingga ikut terjungkal ke zona kerikil di pinggir lintasan. Setelah tabrakan tersebut, petugas medis langsung membawa keduanya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan evaluasi kondisi. Dari pemeriksaan awal, terungkap bahwa Marc Marquez mengalami cedera di area tulang selangka, dan segera diputuskan bahwa ia harus segera kembali ke Spanyol untuk menjalani perawatan intensif. Sementara itu, bagi Bezzecchi, insiden ini menimbulkan beban emosional yang besar, karena ia menyadari kesalahannya telah berdampak signifikan terhadap karir dan kesejahteraan Marquez. Dalam pernyataannya di media sosial, Bezzecchi menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Hari ini saya membuat kesalahan dan sayangnya saya juga melibatkan Marc. Saya sangat menyesal, dan saya mohon maaf kepadanya dan seluruh stafnya, ujarnya melalui akun Instagram Marcobes72. Pernyataan itu mencerminkan betapa pentingnya rasa tanggung jawab dan niat baik dalam dunia balap, di mana satu keputusan kecil saja bisa membawa konsekuensi besar. Dampak dari insiden tersebut meluas ke aspek sportif dan relasi antar pembalap. Kecelakaan yang melibatkan dua nama besar di lintasan tentu memancing perhatian publik dan memunculkan pertanyaan tentang batas agresivitas dalam balap, risiko manuver di tikungan, dan etika persaingan antar pembalap. Bagi Bezzecchi, insiden ini menjadi pelajaran pahit, bahwa satu kesalahan kalkulasi di lintasan bisa mengubah arah karir atau merusak reputasi. Dari sudut pandang Marquez,
situasi ini juga sangat berat. Seorang pembalap kawakan yang acap kali menunjukkan ketangguhannya di lintasan, kini harus menghadapi masa pemulihan setelah cedera fisik. Tekanan fisik dan psikologis menghadapi cedera tentu bukan hal sederhana. Apalagi, Marquez sendiri dikenal memiliki mental baja dan semangat pantang menyerah, faktor yang membuat ia tetap menjadi figur ikonik di MotoGP. Namun, cedera seperti robek ligamen di selangka bukan cedera yang ringan. Perawatan dan pemulihan memerlukan dedikasi dan waktu. Secara teknis, insiden tabrakan di tikungan adalah bagian dari kompleksitas MotoGP. Lintasan Mandalika dikenal menantang, dengan tikungan dan perubahan elevasi yang memaksa pembalap mengambil keputusan split second. Pada titik itu, memilih jalur, menjaga kecepatan, dan mengantisipasi reaksi rival memerlukan kombinasi percaya diri dan kehati-hatian. Ketika Bezzecchi melewati batas toleransinya, manuver itu berubah menjadi kecelakaan. Dalam dunia balap sepeda motor, margin kesalahan sangat tipis. Satu sentuhan roda, bagian belakang kendaraan rival, bisa menghancurkan momentum seluruh balapan. Sikap yang diambil Bezzecchi pasca insiden itu penting dalam konteks kedewasaan profesional. Dengan menyatakan penyesalan dan meminta maaf secara terbuka, ia mengambil langkah meredam potensi konflik, mengakui tanggung jawabnya, dan menunjukkan bahwa di balik nyali seorang pembalap, ada rasa moral dan kesadaran akan dampak tindakan. Tindakan ini dapat memperkaya citra pembalap sebagai manusia yang sadar akan konsekuensinya, bukan sekadar pejuang di lintasan tanpa empati. Yang menarik, respons dari Marquez atau timnya pasca kecelakaan ini juga tak kalah penting. Bagaimana mereka menerima permintaan maaf, bagaimana mereka merespons dari sisi profesional dan kemanusiaan, akan menjadi bagian dari narasi yang lebih besar tentang sportivitas di MotoGP. Dalam beberapa kejadian sebelumnya, rival yang terlibat kecelakaan bisa saling bermusuhan di media, atau memilih meredam agar tidak ada konflik berkepanjangan. Di balap motor, rasa hormat antar pembalap adalah salah satu elemen kunci agar kompetisi tetap sehat. Publik dan fans pun akan menyoroti bagaimana Bezzecchi memperbaiki citranya pasca insiden ini. Bagaimana ia menyikapi balapan berikutnya? Apakah akan lebih berhati-hati atau tetap agresif? Menjadi sorotan. Apalagi, insiden tersebut bisa mempengaruhi dinamika kepercayaan diri dan mentalnya di lintasan. Jika ia mampu bangkit secara elegan, menunjukkan bahwa insiden ini menjadi momen introspeksi, itu akan menambah respek dari penggemar. Pada akhirnya, peristiwa ini menyadarkan bahwa di dunia MotoGP, garis antara keberanian dan kesalahan sangat tipis. Satu manuver yang dimaksudkan untuk merebut posisi bisa berubah menjadi kecelakaan yang menelan korban, baik dari aspek fisik maupun reputasi. Bagi Marco Bezzecchi, momen di Mandalika itu akan selalu menjadi badai emosional, sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana strategi, hati-hati, dan etika harus tetap berjalan beriringan. Bagi Marc Marquez, cedera yang ia tanggung menuntut keteguhan yang lebih, bukan sekadar untuk kembali ke lintasan, tetapi untuk membuktikan bahwa di balik setiap kecelakaan ada semangat yang tak akan padam.